Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bizanti Tarifah Nurul Iza dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia memakai sistem pemerintahan presidensial. Bentuk pemerintahannya konstitusional dan pemegang kekuasaan tertinggi atau kedaulatan tertinggi adalah di tangan rakyat, yang mana realisasinya diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia menganut konsep pembagian kekuasaan, di mana menurut Undang-Undang Dasar 1945, pembagian terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada lembaga legislatif. Lembaga legislatif terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR, dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Lembaga legislatif memiliki fungsi sebagai membuat undang-undang. Kedudukannya sebagai lembaga negara. Yang kedua, ada lembaga eksekutif. Lembaga eksekutif terdiri dari presiden dan wakil presiden, serta dibantu dengan menteri-menterinya atau kabinet. Lembaga eksekutif memiliki fungsi sebagai lembaga pelaksanaan atau yang menjalankan undang-undang. Kedudukannya sebagai kepala negara. Yang ketiga, ada lembaga yudikatif. Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang terdiri dari Mahkamah Agung atau MA, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Lembaga yudikatif memiliki fungsi menjalankan proses hukum seadil-adilnya sesuai dengan undang-undang dan sesuai dengan jenis pelanggarannya. Kedudukannya sebagai lembaga pertahanan pelaksanaan perundangan dalam suatu negara. Yang keempat, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK merupakan lembaga tinggi negara. BPK dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Selanjutnya, saya akan membahas hubungan antar lembaga-lembaga negara berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, maka hubungan antar lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan. Yang pertama, hubungan antar MPR dan Presiden. MPR sebagai pemegang kekuasaan tinggi sebagai wakil rakyat sesuai dengan UUD 1945, di samping DPR dan Presiden. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam UUD 1945 bahwa Presiden maupun MPR dipilih langsung oleh rakyat. Berbeda dengan kekuasaan MPR menurut UUD 1945 sebelum dilakukan perubahan UUD 1945 yang memiliki kekuasaan tertinggi dan mengikat serta memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden. Sesuai dengan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, maka Presiden dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya, baik karena permintaan sendiri maupun karena tidak dapat melakukan kewajiban maupun diberhentikan oleh MPR. Pemberhentian Presiden oleh MPR sebelum masa jabatan berakhir hanya dilakukan jika Presiden sungguh-sungguh telah melanggar hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Namun, perlu dipahami, karena Presiden tidak diangkat oleh MPR, maka Presiden tidak bertanggung kepada MPR, melainkan kepada rakyat Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, hubungan antar MPR dan DPR. MPR terdiri atas anggota-anggota DPR, dan anggota-anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum. Dengan demikian, seluruh anggota MPR menurut Undang-Undang Dasar 1945 dipilih melalui pemilihan umum, mengingat kedudukannya sebagai penjelma seluruh rakyat Indonesia dan untuk menegakkan martabat dan kewibawaannya.
Maka MPR menyelesaikan masalah-masalah yang bersifat mendasar, yang bersifat struktural, dan memiliki kekuasaan untuk mengubah UUD. Maka DPR dan MPR harus melakukan kerjasama yang simultan dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh Presiden. Oleh karena anggota DPR seluruhnya merangkap anggota MPR, maka MPR menggunakan DPR sebagai tangan kanannya dalam melakukan pengawasan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh Presiden. Dalam hal ini, DPR menggunakan hak-hak tertentu yang dimilikinya, seperti hak angket, hak amandemen, hak interpelasi, hak budget, hak tanya inisiatif. MPR mempunyai tugas yang sangat luas. Melalui wewenang DPR, MPR mengemudikan pembuatan undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya agar sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Melalui wewenang DPR, MPR juga menilai dan mengawasi wewenang lembaga-lembaga lain. Demikian hubungan antar MPR dan DPR sebagai bagian yang diutamakan majelis. Terutama pasca perubahan UUD 1945 yang diharapkan dengan adanya reformasi kelembagaan tinggi negara benar-benar dapat diciptakan iklim pelaksanaan negara yang lebih demokratis. Yang ketiga, hubungan antar DPR dan Presiden. DPR dan Presiden sebagai lembaga dan anggota badan legislatif bersama-sama mempunyai tugas untuk membuat undang-undang dan menetapkan undang-undang tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Membuat undang-undang berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden atau pemerintah. Menetapkan budget negara pada hakikatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui anggaran belanja yang telah disetujui dan mengawasi pemerintah dengan efektif. Di dalam pekerjaan untuk membuat undang-undang, maka lembaga-lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya. Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan undang-undang dan rencana anggaran pendapatan atau rencana anggaran biaya negara, maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi sebagai pengawasan terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden ialah suatu konsekuensi yang wajar atau logis, yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggung jawab kepada DPR dalam arti partnership. Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut, maka terdapat kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah-masalah pokok dari negara yang mengangkut kepentingan rakyat dengan UUD sebagai landasan kerja. Bentuk kerjasama antar DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari partner legislatifnya. Presiden harus memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi, dan dalam banyak hal memberikan keterangan-keterangan serta laporan-laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya. Yang keempat, hubungan antar DPR dengan menteri-menteri. Hubungan kerja sama antar Presiden dengan DPR yang harus dilaksanakan dalam hal DPR yang menyatakan keberatan terhadap kebijaksanaan menteri-menteri. Dalam hal ini, sudah sewajarnya Presiden mengganti menteri yang bersangkutan tanpa membubarkan kabinet. Namun seperti halnya dengan Presiden, menteri-menteri juga tidak dapat dibubarkan dan diberhentikan oleh DPR. Akan tetapi sebagai konsekuensi yang wajar dari tugas dan kedudukannya, Presiden harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh suara DPR. Oleh karena itu, menteri-menterinya juga tidak terlepas dari keberatan-keberatan DPR yang berkaitan dengan diberhentikannya menteri oleh Presiden. Yang kelima, hubungan antar Presiden dengan menteri-menteri. Presiden mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri negara dan menteri-menteri itu formal tidak bertanggung jawab kepada DPR, melainkan kepada Presiden, karena menteri-menteri adalah pembantu Presiden. Meskipun kedudukan para menteri negara tertanggung kepada Presiden, tetapi menteri-menteri tersebut bukan pegawai tinggi biasa. Oleh karena itu, menteri-menterilah yang terutama menjalankan pemerintahan dalam praktiknya sebagai pemimpin kementerian yang mengetahui seluk-beluk mengenai lingkungan pekerjaan. Berhubungan dengan itu, menteri mempunyai pengaruh besar terhadap Presiden dalam menentukan politik negara yang menyangkut kementeriannya. Memang yang dimaksud bahwa para menteri itu pemimpin-pemimpin negara untuk menetapkan politik pemerintah dan koordinasi dalam pemerintahan negara. Para menteri kerjasama satu sama lain secara erat di bawah pimpinan Presiden. Yang keenam, hubungan antar BPK dengan DPR.
Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPR dan diresmikan oleh Presiden. BPK bertugas memeriksa langsung tanggung jawab tentang keuangan negara dan hasil pemeriksaannya itu diberitahukan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk mengikuti dan menilai kebijaksanaan ekonomi finansial pemerintah menjalankan oleh aparatur administrasi negara yang dipimpin oleh pemerintah. Selanjutnya, yang ketujuh, hubungan antar Mahkamah Agung dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Agung berwenang mengendali pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Calon hakim agung diusulkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Yang kedelapan, hubungan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga negara lainnya. Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden yang diajukan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung. 3 oleh DPR dan 3 orang oleh Presiden. Mahkamah Konstitusi berwenang mengendali pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, yang ke-9, hubungan antara Komisi Yudisial dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Komisi Yudisial dapat mengusulkan calon hakim agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Dengan demikian, anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai sistem pemerintahan Republik Indonesia sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.